Shalom Bapak Ibu, selamat beribadah di Minggu Prapaskah keempat. Mari kita bersama memadamkan lilin Prapaskah keempat. Umat yang dikasihi Tuhan, di Minggu Prapaskah keempat ini, marilah datang kepada Tuhan yang berbelas kasih. Bukalah hidupmu bagi Tuhan yang penyayang. Bertobatlah di hadapan Tuhan yang penyabar. Puji dan muliakanlah Tuhan, Sang Maha Tabib yang memulihkan. Maha Tabib telah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan benar, dengarlah suara Yesus. Baik di dunia yang segala puji baginya, telah ku ikut Yesus. Olehnya aku selamatlah, ku cinta Tuhan Yesus. Baik di dunia yang fana, pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Sebagai orang percaya, kita rindu mengalami pemulihan dari hukuman dosa supaya relasi kita dengan Tuhan, ciptaan lain, sesama dan diri sendiri dapat kembali utuh. Namun, pemulihan itu kadang sulit dirasakan. Kita cenderung mengandalkan pengetahuan, kekuatan, dan kemampuan sendiri. Padahal semakin kita mengandalkan diri sendiri, semakin jauh kita dari anugerah Allah.
Marilah membuka diri dan hati kita di hadapan Allah. Biarkanlah Allah melihat ke dalam hati kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Tahu, kami terdiam saat menyadari bahwa di hadapan-Mu tidak ada yang bisa kami sembunyikan dan tutupi. Allah yang Maha Benar, kami tertunduk saat menginsafi bahwa terkadang kami terlalu mengandalkan hikmat dan kemampuan kami daripada bersandar pada anugerah-Mu. Allah yang Maha Kudus, kami tersungkur mengakui bahwa hidup kami tidak akan pulih tanpa rangkulan dan belas kasih-Mu. Ampunilah kami ya Allah, tegurlah dan koreksilah kami untuk kembali pada jalan dan kehendak-Mu. Pulihkan kami ya Allah, supaya hidup kami menjadi terang yang menyaksikan kasih dan karya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat diminta berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa kita, dengarkanlah seruan Yehezkiel 18 ayat 21 sampai 22. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan-Ku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku. Semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru ya Yesus, tolonglah. Oh, ingatlah kehendakku yang hilang tersesat. Bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku bercela. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah. Kiranya Kau sembuhkan hatiku yang sedih. Sudilah menghapuskan dosaku yang keji. Ku rindu
Tiba waktunya kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada waktu pada saat ini bersama-sama dengan seluruh keluarga, juga setiap kami secara pribadi datang kepada Tuhan untuk beribadah. Dan kami bersyukur karena ada kesempatan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami lebih lagi, sehingga dengan kekuatan-Mu kami boleh memahami firman Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, dalam Kristus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 hingga 9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari utara dan selatan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ada mereka yang jadi sakit karena perilakunya yang berdosa, disiksa oleh sebab kesalahan salah mereka, dan mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Bersyukurlah
pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari tiang kubur. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Biarlah mereka bersyukur karena kasih setia-Mu Tuhan, karena perbuatan-Nya yang ajaib pada manusia. Biarlah mereka persembahkan syukur, korban syukur kepada Tuhan, dan menuturkan karya-karya Tuhan dengan sorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bacaan kedua, surat Efesus 2 ayat 1 hingga 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang,
sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagialah setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah dalam hidup. Hosiana. Hosana, Hosana, Hosana. Pertanyaan yang mungkin sekarang sering kali kita ucapkan adalah apakah saudara sudah vaksin? Vaksin adalah menjadi sesuatu yang sangat kita harapkan bisa menjadi jalan keluar dari situasi pandemi ini. Dan kita sangat-sangat berharap ini berdampak benar-benar untuk pencegahan penyebaran virus corona. Tapi kalau kita mendengar ada varian baru dari virus corona, maka kita akan sedikit khawatir apakah penyakit ini atau pandemi ini akan bisa segera berakhir. Atau bahkan mungkin kalau akhirnya nanti vaksin nggak bisa begitu bekerja dengan maksimal, maka pasti kita ada dalam situasi yang terpuruk kembali, saudara. Saudara, pengharapan akan menjadi begitu besar ketika akan ada sesuatu yang baik yang terjadi. Tapi ketika itu akhirnya mentok dengan sesuatu realita yang ada, kita mungkin ada perasaan-perasaan khusus dan bahkan nggak jarang orang jadi marah sama Tuhan karena situasi itu. Saudara, orang Israel ada dalam situasi yang agak-agak mirip. Mereka baru saja menang perang dan mereka punya harapan dan sedikit lagi mereka masuk ke tanah Kanaan. Tapi ada situasi khusus sehingga mereka harus mengalami situasi yang berat dan itu menurunkan harapan mereka. Mari kita lihat kembali bacaan firman Tuhan hari ini, khususnya dalam Bilangan pasal yang ke-21, kisah perjalanan orang Israel. Mari saudara, saya mengundang saudara melihat Bilangan 21 ayat yang keempat yang menjadi bacaan kita. Disebutkan di sana, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Saudara, mereka harus mengelilingi tanah Edom, padahal posisi mereka dengan tanah Kanaan nggak begitu jauh dan mereka tinggal menyeberangi tanah orang-orang Edom itu, dan mereka sudah sampai di sana, di tempat yang mereka harus masuk ke tanah Kanaan. Tapi situasi ini berubah karena orang-orang Edom nggak mengizinkan mereka melintasi sana. Jadi mereka harus berputar, saudara, begitu jauh sehingga mereka harus melewati daerah yang sebenarnya mereka juga sudah dekat, sudah pernah melewati daerah itu. Dan itu begitu beratnya. Dalam ayat yang kelima disebutkan, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mereka mengatakan gini, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Saudara, mereka ngalamin situasi di mana mereka nggak bisa lagi melihat apa-apa yang Tuhan berikan di sekeliling mereka. Mereka nggak bisa lagi melihat bahwa kebebasan mereka dari tanah perbudakan Mesir sebagai berkat Tuhan. Mereka nggak bisa lagi melihat bahwa mana yang mereka bisa makan setiap hari dan dicukupkan oleh Tuhan itu sebagai berkat Tuhan. Nggak bisa melihat hal-hal baik yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena begitu beratnya perjalanan mengelilingi daerah orang-orang Edom itu dan sampailah ke titik di mana mereka bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Allah. Saudara, bukankah setiap kita juga mengalami situasi yang serupa? Kita punya harapan, tapi situasi pandemi ini membuat kita jauh dari harapan itu mungkin. Bahkan ada dalam situasi yang berat pada saat ini, setelah 1 tahun pandemi ini berlangsung, kita masih dalam situasi yang sama, bahkan menjadi lebih buruk mungkin. Dan kita bisa saja menjadi orang-orang seperti orang-orang Israel yang nggak bisa lagi melihat berkat-berkat Tuhan yang ada di sekeliling kita. Mungkin juga kita lalu menjadi marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan, ketika aku mengikuti Engkau memberikan situasi berat ini kepada kami? Saudara, waspadalah dengan situasi itu. Waspadalah dengan situasi di mana kuasa-kuasa dosa bisa mempengaruhi saudara, nggak bisa lagi melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang hadir di sekeliling kita. Saudara, nggak jarang banyak orang yang sekarang merasa keluarganya menjadi neraka.
karena mereka terus berada di rumah bersama-sama, dan mereka melihat satu dengan yang lain. Tadinya enak berada di rumah, tapi kok lama-lama akhirnya mereka pengen keluar rumah, tapi masih dalam pandemi mereka nggak bisa melakukan sesuatu. Karena situasi ekonomi yang menurun, lalu mereka nggak bisa lagi melihat berkat-berkat Tuhan yang sebenarnya masih ada dalam kehidupan kita. Karena situasi pandemi ini, lalu kita merasa bahwa segala apa yang baik itu sebenarnya adalah sesuatu yang jauh dari pengharapan kita. Saudara, waspada dengan situasi menekan yang bisa membuat saudara dan saya nggak bisa lagi bersyukur sama Tuhan. Itu seperti pagutan dosa, saudara. Kita nggak sadar dan kita dipagut oleh dosa, dan kita hidup di dalam rasa tidak puas akan Tuhan. Mazmur 107 yang kita baca, bagian dari pembacaan leksonari minggu ini, mengatakan begini: bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwa Tuhan adalah Allah yang baik yang terus berkarya dalam hidup kita, dan bersyukur pada Tuhan adalah panggilan setiap kita. Tapi kadang situasi menekan bisa membuat kita tidak mampu melihat kebaikan Tuhan. Waspada soal itu, saudara. Mari kita melihat bagian yang berikutnya. Ayat yang ke-6, saudara. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu dan memagut mereka. Saudara, diperhatikan ayat yang ke-6, ada kata menyuruh, saudara. Saudara, penulis mungkin mau menggambarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk ular tedung, adalah dalam kuasanya Tuhan. Dan Tuhan menyuruh ular tedung itu. Saya meyakini dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, ular tedung juga banyak di padang Udun itu. Tapi mereka dilindungi oleh Tuhan, dan pada fase ini, dalam situasi ini, Tuhan menyuruh ular tedung untuk memagut mereka. Saudara, banyak sekali orang-orang Israel pada saat itu mati, dan beberapa penafsir mengatakan, waduh, ini Tuhan kok sadis banget ya membiarkan orang-orang ini mati. Di mana Tuhan? Mungkin orang-orang Israel juga bertanya soal itu. Saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh orang Israel yang marah sama Tuhan, dan bukan hanya sekali loh, dia marah kepada Tuhan, komplain kenapa mereka harus keluar dari Mesir. Tuhan sebenarnya sedang melakukan sesuatu melewati peristiwa dipagutnya orang-orang Israel ini. Tuhan bukan hanya sekedar menghukum ketidaktaatan mereka, ketidakpercayaan mereka, tetapi Tuhan juga mengajarkan sesuatu. Tuhan sedang berkarya melalui peristiwa yang berat ini yang membuat banyak orang-orang pada saat itu menjadi orang-orang yang mati. Saudara, di balik hukuman itu sebenarnya ada pengajaran Tuhan, dan menjadi penting untuk kita melihat bahwa hal-hal yang menekan dalam hidup mereka boleh juga dipakai Tuhan untuk memberikan pengajaran. Sudah banyak sekali dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa Tuhan menghukum kita. Tuhan meninggalkan kita. Kita mungkin sadar dengan dosa kita dan kita mengatakan situasi ini adalah kesalahanku dan Tuhan sedang menghukumnya. Sudah dibalik semua kisah-kisah hukuman Tuhan, tapi ada kasih Tuhan di dalamnya. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, tetapi Tuhan membuat pakaian pada mereka. Saudara, ada kasih Tuhan di balik banyak hal. Kemampuan kita melihat hal-hal positif itu menjadi penting bagi kita. Saudara, orang Indonesia itu kan punya kemampuan melihat hal positif juga ya. Tabrakan misalnya, mobilnya hancur lebur, mereka masih mengatakan untung orangnya selamat. Ketika orangnya luka-luka, saudara, masih untung nggak ada yang patah tulangnya. Ketika tulang-tulangnya patah, masih untung nggak mati. Ketika orangnya mati, saudara, masih untung mati. Kalau cacat bagaimana? Kemampuan orang Indonesia melihat hal-hal positif ini sebenarnya menjadi kemampuan juga harusnya kita melihat. Di balik segala hukuman Tuhan ini, sebenarnya juga Tuhan adalah Allah yang terus menyatakan kasih-Nya. Tuhan terus menyatakan kasih-Nya buat saudara dan saya, yang harusnya diberikan hukuman yang jauh lebih berat, tetapi kita masih diberikan kesempatan hidup. Mazmur 103, ayat yang ke-8, 9, dan 10 menegaskan soal kesaksian pemazmur, soal betapa baiknya Tuhan. Saya bacakan ayat yang ke-10 dari Mazmur 3, saudara. Disebutkan di dalam ayat yang ke-10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Betapa Tuhan menghadirkan kasih-Nya itu nggak pernah usai, saudara.
Hukuman dosa nyata, tetapi Tuhan berkarya di baliknya. Ular memakut orang Israel, tetapi Tuhan juga mau mengajarkan sesuatu kepada orang-orang pada saat itu, juga termasuk pada saudara dan saya. Jadi bagaimana dipulihkan dari pagutan dosa ketika kita juga waspada, saudara, bahwa ada hal-hal menekan yang membuat kita bisa marah sama Tuhan dan kita nggak bisa melihat hal-hal kebaikan yang Tuhan berikan. Yang kedua, ingatlah bahwa di balik hukuman Tuhan, sekalipun kasih Tuhan itu nyata buat saudara dan saya sampai dengan saat ini. Saudara, setelah peristiwa ular tedung itu, orang-orang banyak yang mati, mereka lalu gelisah, dan ayat yang ke-7 menjadi gambaran respon mereka. Mari kita kembali melihat Bilangan 21 ayat yang ke-7, saudara. Disebutkan pada ayat yang ke-7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa. Saudara, disebutkan sekali lagi ya. Kemudian datanglah bangsa itu. Kata datanglah menggambarkan bahwa inisiatif itu datang dari orang-orang pada saat itu. Ini adalah gambaran awal dari perubahan, pemulihan itu, yaitu datang kepada Tuhan. Mengakui segala kesalahan dan datang kepadanya, itu menjadi pintu yang utama, saudara. Disebutkan pada ayat yang ke-7 selanjutnya, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Saudara, orang-orang pada saat itu lalu menjadi sadar perbuatan yang melawan Tuhan. Itulah yang menghasilkan banyak sekali situasi orang-orang sesama yang mati dipagut oleh ular. Apa yang mereka mohon? Berdoalah kepada Tuhan supaya kami dijauhkan dari ular-ular itu. Saudara, mereka sadar akan apa yang mereka buat dan dampak dari perbuatan mereka. Gak jarang banyak orang yang gak sadar akan perbuatannya dan terus merasa bahwa ini adalah bagian dari hidup, kesusahanku ini adalah bagian dari hidup. Tapi mereka gak sadar kalau ada hal-hal yang buruk yang mereka lakukan. Saudara, dalam firman Tuhan hari ini menunjukkan orang-orang itu sadar dan memohon pengampunan agar ada pemulihan. Dan pemulihan itu ternyata direspon oleh Tuhan. Ayat yang ke-7 bagian akhir disebutkan, lalu Musa berdoa untuk orang-orang itu. Terlihat sekali, saudara, setelah orang-orang itu memohon, lalu Musa berdoa. Sudah digambarkan bahwa Musa di antara banyak orang-orang yang gak percaya, yang marah sama Tuhan, Musa tetap berharap kepada Tuhan. Dia punya iman kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan menuntun bangsa ini menuju ke tanah yang ia janjikan, saudara. Saudara, ini menjadi penting sekali bahwa setiap kita dalam tekanan sekalipun ada hal-hal yang sedang Tuhan lakukan dan kita harus percaya. Seperti halnya Musa ini, saudara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, maka akan tetap hidup. Saudara nggak ngebayangin ya gimana itu bisa terjadi, dipatok ular, tetapi hanya sekedar melihat lalu menjadi sembuh. Saudara, bukan sekedar tiang itu sebenarnya yang Tuhan mau tekankan, tapi Tuhan sedang mengatakan dalam perintah ini bahwa engkau harus percaya kepadaku. Engkau harus melihat tiang itu dan percaya kepadaku. Dan karena engkau percaya kepadaku, itulah yang mengubahkan, memulihkanmu. Wow, Tuhan mau mengatakan, kalau engkau dulu nggak percaya, aku keluarkan engkau dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, engkau nggak percaya bahwa perjalanan ini akan membuat engkau terbentuk menjadi bangsa yang kuat menuju ke tanah Kanaan, maka hari ini engkau harus percaya. Tuhan sedang mengajar bangsa itu. Tuhan juga sedang mengajar mungkin bagi setiap kita pada situasi pandemi ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Dia sedang mengajar kita akan sesuatu yang penting, saudara. Diskusi Nikodemus dengan Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 yang kita baca juga menegaskan betapa pentingnya percaya seperti orang-orang Israel yang dipagut ular lalu percaya dengan melihat tiang ular tedung itu. Kita hari ini juga diajak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Di salib itu, Dia berkorban untuk saudara dan saya.
Dan ketika kita mau percaya bahwa Tuhanlah yang menebus kita, kita akan mensyukurinya dan kita akan selalu mampu menemukan hal-hal baik dalam hidup kita sekalipun ada dalam tekanan seperti saat ini. Karena Kristuslah yang menebus saudara dan saya. Saudara, hari ini kita belajar 3 hal. Kita belajar waspada terhadap tekanan-tekanan hidup yang bisa membuat kita nggak bisa lagi melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita diajak untuk mampu bersama-sama melihat bahwa setiap hukuman Tuhan, di sana juga ada kasih Tuhan yang nyata buat setiap kita untuk kembali kepadanya. Yang ketiga, saudara, bahwa setiap kita seringkali diberikan kesempatan untuk mengenal Tuhan dengan cara yang unik. Dan di sana ada anugerah Tuhan, asal kita percaya. Saudara, setiap kita dipanggil hari ini, dalam situasi sulit ini, untuk mengisi masa-masa prapaskah ini dengan benar-benar dipulihkan oleh Tuhan dari pagutan dosa, dari cengkraman dosa akibat tekanan-tekanan yang terjadi. Karena tekanan yang terjadi bisa membuat saudara marah sama Tuhan. Dan kalau hari ini saudara adalah pribadi yang marah sama Tuhan, komplain sama Tuhan dengan situasi yang ada, mari datang pada Tuhan, percayalah. Lihatlah Tuhan, salib itu lambangnya. Dan kita menjadi orang-orang yang percaya dan kelak akan dipulihkan. Kiranya saudara mampu melewati masa sulit ini dengan terus percaya kepada Tuhan. Karena di sanalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di sejenak. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ada kesempatan dalam masa prapaskah ini kami memeriksa diri kami kembali. Kami mau menjadi orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Situasi yang menekan jangan membiarkan kami untuk meninggalkan Engkau ya Tuhan. Ya Roh Kudus, berikanlah terus iman itu untuk kami percaya bahwa Tuhan memberikan anugerah dalam setiap tekanan-tekanan hidup yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan ketika kami harus menjalani hukuman karena segala kesalahan kami, Tuhan mau menyatakan kasih-Mu menebus setiap kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa pada saat ini untuk setiap saudara-saudara kami dalam situasi menekan, baik karena kesehatan, karena kehidupan ekonomi, karena kehidupan keseharian mereka, bahkan kehidupan beriman mereka. Tuhan, kiranya mereka semua ditolong oleh kekuatan Roh Kudus, tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan mereka jatuh dalam dosa, Tuhan. Kami mau berdoa untuk proses pemulihan situasi-situasi pandemi ini. Berkati mereka yang sakit, para tenaga medis, para orang-orang yang terlibat langsung, baik juga setiap kami yang tidak secara langsung terlibat dalam penanggulangan ini. Kami mau ya Tuhan, agar setiap bagian-bagian yang kami lakukan benar-benar berdampak dan menjadi karya Tuhan memulihkan negeri kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dalam situasi yang tak mudah ini. Bantulah setiap pelayanan-pelayanan. Kami berdoa juga untuk negeri kami, pemimpin kami, diberikanlah hikmat agar kami semua mampu berhati seorang hamba untuk benar-benar membawa kepercayaan yang Tuhan berikan pada setiap kami, sebagai sarana kami memuliakan Tuhan dan mencari kehendak.
Inilah permohonan kami. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus dan memohon segala sesuatu kepadamu karena Engkau adalah pemilik hidup kami. Doa ini kami naikkan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, dan kami mau menutupnya dalam doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Firman Tuhan telah mengajar dan mengajak kita untuk mengalami pemulihan darinya. Karena itu, marilah kita syukuri perbuatannya dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Mazmur 116 ayat 12-14 mengatakan, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya." Jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah dapat memberi persembahan melalui transfer e-money dengan cara scan QRIS, transfer ke rekening GKI Kafling Polri, atau dikumpulkan di dalam amplop dan akan diserahkan ketika nanti jemaat datang dalam ibadah minggu di gedung gereja. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya Allah dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami dalam ibadah hari ini. Untuk kami dapat membawa persembahan syukur, kuduskanlah persembahan kami agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Ajar kami juga untuk mempersembahkan seluruh hidup kami, khususnya dalam melayani umat-Mu di tempat ini, sesuai dengan talenta yang telah Tuhan berikan pada kami. Dan karuniakanlah kami juga hikmat untuk dapat menata berkat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Hayatilah pemulihan hidup dari kuasa dosa. Kiranya keseharian kita menjadi ibadah yang sejati dan persembahan yang hidup bagi Kristus yang telah menebus kita.
Abdikanlah diri jadi alat kasih Tuhan yang telah membentuk hati kita jadi baru. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah setiap saudara dimanapun saudara berada. Diberkatilah hidupmu bersama keluargamu. Diberkatilah studimu, diberkati pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan akan buat itu berhasil. Diberkatilah hidupmu dengan kasih dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hosana, 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 amin.